Kejadiannya di sini. Oh. Jadi mereka tuh langsung datang rombongan di sini lah ya. Rekamnya di sini ya. Pembangunan sahur itu 10 malam terakhir. Namun warga banyak mengusulkan kenapa tidak dari 1 Ramadan, karena banyak sebab. Terus juga ada oknum yang tidak setuju, ada sekelompok pemuda yang tidak setuju. Pemuda itu di depan masjid main gap dan minum-minuman. Kemungkinan dia merasa terganggu dengan tindakan kami. Makanya dia mengambil tindakan, menegur kami secara emosi dan melakukan perusakan terhadap masjid. Nah, dia juga memprovokasi kami. Dia pernah memprovokasi kami kayak gini, Pak. Kalau berani turun 1 lawan 1 katanya. Makanya saya tidak tersulut emosi, Mas itu. Ketika ia memecahkan fasilitas masjid, nah dari situlah saya tersulut emosi dan saya meladeninya, Mbak. Itu. Sampai akhirnya terjadilah aksi pengeroyokan itu. Pengeroyokan itu. Itu kalau boleh tahu berapa kali tuh tindakan merusak fasilitas masjid atau memberi seperti ancaman itu kan? Itu berapa kali? Ya, sebelum kejadian, semalam sebelum kejadian itu, malam kemarinnya, Mbak. Dia itu si Mehmet yang sang provokator itu sendirian sama orang tuanya di masjid. Dan itu melakukan tindakan yang tidak sepantasnya karena dia menaiki masjid melewati batas suci memakai sendal. Yang itu ditegur ya? Tidak terima. Tidak terima. Saya tegur secara baik-baik kan. Saya suruh turun kan, baru saya mediasi dengannya, menjelaskan kan apa tindakan saya itu kan membangun orang sahur. Tapi malah sebaliknya dia menjawab dengan emosional. Tuh. Sehingga kejadian dilanjutkan dengan hari besoknya dia mengajak rombongannya untuk menegur kembali. Gitu. Itu kejadiannya sekitar jam berapa? Kejadian untuk membangun sahur itu 02.30 dan kejadian pengeroyokan itu sekitar 03.04. Indonesia Barat. Jadi dia sama rombongannya itu. Itu kalau boleh tahu pemuda sekitar sini? Pemuda sekitar sini, Mbak. Akibat kejadian itu apa yang dialami? Akibat kejadian itu untuk fasilitas masjid yang rusak itu ialah tong sampah, dan untuk korban saya selaku korban itu mengalami memar di kepala, terus juga ada luka di belakang kepala. Dan di sekujur badan juga ada. Oke, sudah melapor ke polisi? Untuk kejadian itu, selepas kejadian itu kurang lebih 20 menit, ketua masjid langsung mengajak saya untuk membuat laporan ke Polsek Gandus. Sebagai ini sudah sampai mana tahapnya kalau? Untuk kasus ini tahapnya sudah kemarin sudah BAP dan juga semalam juga Polsek Gandus juga sempat ke rumah pelaku, namun pelaku tidak ada. Para pelaku ada berapa jumlahnya? Untuk para pelakunya itu ada 5 orang, yaitu Mehmet, Madon, Aldi, Ari, dan Dery. Warga sekitar? Iya, warga sekitar. Umurnya sekitar 20-an ke atas. Pemuda yang memang suka nongkrong di sini. Ya, betul. Oke. Jadi masih terus ini ya, sampai diposting lah foto mereka itu untuk supaya lebih cepat dapat ya. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.